Shalom saudara sekalian kekasih di dalam Tuhan, apa kabar? Dan kita saling mendoakan kita semua baik-baik, sehat-sehat, seluruh keluarga saudara juga baik, anak saudara semua sehat-sehat, dan yang penting yaitu kita selalu maju di dalam Tuhan, amin. Dan mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa, sekali lagi kami mengucap syukur, terima kasih atas segala sesuatu dalam kehidupan kami Tuhan, karena kami tahu Engkau adalah baik adanya. Dari sebab itu kami menyerahkan segala sesuatu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan Tuhan, Kau saja beracara dalam kehidupan kami, dan kami tahu dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya Tuhan, segala sesuatu untuk kebaikan kami dan segala sesuatu untuk kemuliaan Kau. Sekali lagi Tuhan, Kau berikan hikmat dan pengertian sehingga kami boleh mengerti akan firman-Mu, merangkul firman-Mu, berlari bersama firman-Mu, menjadi pemenang di dalam Kau, Tuhan Yesusku. Sekali lagi kami mengucap syukur, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Dan sore hari ini saya akan berdoa mengenai yaitu doa seorang wanita yang mampu menggerakkan tangan Tuhan. Amin. Kenapa saya mengatakan wanita? Karena saya wanita, saudara wanita. Amin. Dan kita tahu yaitu sepanjang sejarah daripada manusia banyak kekuatan yang menguasai dunia ini, yaitu dan mencoba untuk mengalihkan kuasa-kuasa tersebut atau mengendalikan yaitu dunia tersebut, umpamanya dengan kekuasaan militer, kekayaan, politik, dan lain-lainnya. Namun satu hal, kekuatan yang melampaui segala sesuatunya kita tahu adalah kekuatan daripada doa. Dan kekuatan ini yang dapat menembus segala macam langit dan sampai kepada surga. Dan waktu di surga siapa yang dapat menahan yaitu doa-doa kita? Tidak ada. Amin. Dan Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik sesuai dengan kehendak Dia dan keinginannya daripada Dia. Karena saya tahu seorang wanita yang berdoa, yaitu karena saudara dan saya, ataupun juga pria yang berdoa, dia tahu bahwa kekuatannya dia itu tidak bergantung kepada diri sendiri atau hal-hal dalam dunia yang fana ini. Tapi ia tahu yaitu kekuatannya dia, yaitu bergantung kepada itu kekuatan daripada Tuhan. Dan dia tahu yaitu Tuhan dia, artinya dia mengenal Tuhan dia. Tuhan dia memiliki segala kuasa dalam permukaan bumi ini. Dia tahu kedaulatan daripada Tuhan. Dari sebab itu dia tidak segan-segan datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Karena dia tahu hanya Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu dan mengubah segala sesuatu. Ya, dari sebab itu dia nggak buang-buang waktu untuk kemana-mana atau gosip kemana-mana. Dia nggak ada waktu untuk itu. Tapi dia tahu yaitu nomor satu, dia lari kepada Tuhan. Karena nggak ada gunanya yaitu manusia. Mereka tahu manusia kemampuannya itu terbatas. Tapi mereka tahu Tuhan mereka yaitu tidak terbatas. Contoh yang saya akan berikan sore hari ini adalah mengenai Hana. Hana yaitu tahu apa artinya kesedihan, apa artinya kepedihan, tahu apa artinya diolok-olok, tahu apa artinya diabaikan. Karena pada zaman ini barangkali karena dia tidak memiliki seorang keturunan. Kalau zaman ini mereka bilang, oh itu suatu hal yang biasa. Juga meskipun menyedihkan, tapi tidak separah seperti pada waktu tersebut. Jadi kalau waktu tersebut, zamannya perjanjian lama dan perjanjian baru, kalau saudara tidak memiliki keturunan, artinya saudara di bawah kutuk. Dan itu sesuatu hal yang memalukan. Dan juga apa yang terjadi yaitu seorang suami bisa mengangkat atau mendapatkan istri kedua dan untuk mendapatkan keturunan. Dan itu apa yang terjadi dengan Hana, ya. Dan itu sesuatu yang sangat menyiksa dirinya dan sangat menyedihkan dirinya. Jadi dia tahu apa itu penghinaan daripada masyarakat atau bahkan dia dikucilkan atau apapun hal tersebut. Tapi hal tersebut yaitu bukan membuat dia putus asa, tetapi hal tersebut justru mendorong dia, membawa dia kepada kaki Tuhan lebih lagi. Itu yang kita harus belajar, saudara. Yaitu hal yang terjadi dalam kehidupan kita bukan membuat kita marah atau buat kita kecewa, tapi justru mendorong kita lebih dekat lagi kepada Tuhan. Dan apa yang dilakukan? Dia berdoa sungguh-sungguh, yaitu sehingga Nabi Eli mengira dia itu mabuk. Barangkali dia udah nggak ada suara lagi ya. Dia hanya berkomat-kamit dan penuh dengan tangis, yaitu dia menangis di bawah kaki Tuhan. Dan itu membuat orang yang melihat dia, oh kayaknya dia itu mabuk. Tetapi dia nggak mabuk, dia sedang mencurahkan seluruh segenap kepedihan hati dia kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi, yaitu waktu dia memberitahu kepada Eli, dan Tuhan juga memberi jawaban keluar kepada dia, yaitu bahwa tahun depannya dia mengandung seorang anak. Dan benar Tuhan memberikan dia seorang anak, karena Tuhan sendiri membuka rahimnya dan memberi seorang putra, namanya Samuel. Ya, Samuel adalah salah satu nabi yang besar atau nabi yang hebat di bangsa Israel. Jadi kita lihat di sini yaitu seorang wanita berdoa itu ia juga mematahkan
yaitu rantai belenggu. Kenapa saya mengatakan rantai belenggu daripada si iblis? Karena pada zaman itu sekali lagi kalau saudara tidak punya anak, itu seperti saudara di bawah kutuk. Jadi kalau kita lihat di sini yaitu bagaimana doa daripada Hana mematahkan setiap kuk belenggu daripada kutuk-kutuk tersebut. Karena dibilang nggak bisa punya anak sebuah kutuk. Jadi doa itu bisa mematahkan kutuk-kutuk tersebut. Yesaya 45 ayat 2 dikatakan, aku sendiri hendak berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung. Jadi artinya waktu saudara berdoa, Allah sendiri yang bergerak. Ya, aku sendiri, Allah sendiri yang hendak berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung dan hendak memecahkan pintu-pintu tembaga dan hendak mematahkan palang-palang besi. Wow, itu luar biasa saudara. Dan Kisah Rasul 16 ayat 26 dikatakan di situ Paulus dan Silas waktu mereka dipenjarakan. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat waktu mereka yaitu memuji dan menyembah Tuhan. Sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan ketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semuanya. Jadi kita lihat di sini musuh, apakah musuh tahu masalah saudara? Ya dan amin. Dan apa yang musuh coba? Yaitu mereka berjuang keras untuk apa? Untuk tetap yaitu menahan saudara di bawah kutuk atau di bawah terali daripada kutuk-kutuk tersebut, daripada penjara-penjara tersebut. Tapi kalau saudara lihat di sini bagaimana doa itu bisa menghancurkan apapun kutuk tersebut, apapun yang memenjarakan saudara. Bisa aja kutuk, bisa apapun yang memenjarakan saudara. Itu jika saja saudara mau mencari Tuhan, tetap bersekutu pada Tuhan, pasti Tuhan dapat melepaskan saudara. Ya. Jadi kita lihat di sini bagaimana juga yaitu kalau saudara pelajari di sini artinya seorang wanita yang berdoa, doa saudara itu bisa menghancurkan setiap benteng-benteng musuh dan akan meruntuhkan setiap benteng-benteng musuh. Kalau saudara lihat di sini seperti wanita Kanaan dalam Matius, ia datang kepada Yesus memohon agar putrinya yang kerasukan setan itu disembuhkan. Jadi sekali lagi putrinya itu ditawan oleh musuh sama seperti saya katakan sebelumnya. Meskipun Yesus mengabaikannya, para murid itu ingin mengusirnya, tapi luar biasa iman daripada ibu ini. Dia nggak mengizinkan, dia tetap memohon kepada Yesus Kristus untuk membebaskan putrinya. Ya. Dan saudara lihat akhirnya putrinya itu disembuhkan atau dengan kata lain putrinya itu diselamatkan. Inilah sebetulnya jenis doa yang menggerakkan tangan Tuhan, yaitu jenis doa yang menolak untuk berhenti. Dia sangat gigih, kalau bahasa Indonesia berketekunan dalam doa saudara. Sehingga saudara mendapatkan hasil saudara sesuai dengan firman Tuhan. Kenapa saya harus mengatakan hasilnya sesuai dengan firman Tuhan? Kenapa? Yaitu kesembuhan. Apakah itu keinginan dari sesuai dengan firman Tuhan? Ya dan amin. Ya. Tapi apakah umpamanya, wah saya harus memiliki 1 triliun. Belum tentu kehendak Tuhan. Gitu kan. Tetapi kalau kita berdoa sungguh-sungguh sesuai dengan kehendak Tuhan, kita tahu itu tertulis di dalam firman Tuhan, itu adalah janji-janji daripada Tuhan, pasti dia akan memberikan sesuai dengan kehendak Tuhan, sejalan dengan firman Tuhan, dan juga yaitu di dalam waktunya Tuhan. Ingat sekali lagi, saya harus mengingatkan saudara, karena Allah sepenuhnya berdaulat di atas segala sesuatunya. Dia tahu yang terbaik, dia tahu kapan waktu yang terbaik, dan dia pasti memberikan yang terbaik. Musuh, ingat saudara, musuh ingin saudara berpikir bahwa doa saudara itu lemah, ya, dan tidak membuat perbedaan. Maksudnya, saudara tidak membuat perbedaan, maksudnya gini, saudara nggak lihat hasilnya atau belum melihat hasilnya, tetapi Alkitab mengatakan kepada kita sebaliknya. Yakobus 5 ayat 16 itu menyatakan, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Dia tidak mengatakan di sini doa pendeta atau doa si A atau doa si B, tapi hanya dikatakan di garis bawahi doa orang yang benar. Apakah saudara orang yang benar? Ya dan amin. Waktu kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, darahnya membasuh kita dari atas segala dosa-dosa kita dan kita telah dibenarkan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Makanya saya bisa mengatakan apakah kita semua orang yang benar? Ya dan amin. Karena di sini dikatakan doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Itu termasuk saudara. Setiap wanita, semua ibu tunggal yang percaya kepada Yesus Kristus.
Ya, ingat waktu saudara berdoa, saya berdoa, surga mendengarkan. Amin. Dan ketika kita berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan, pasti Tuhan sendiri yang akan menggerakkan. Kalau orang mengatakan Tuhan akan menggerakkan surganya untuk dapat menjawab dan memberikan saudara yang terbaik sesuai dengan firman-Nya. Ya, seorang wanita yang berdoa tahu bahwa Tuhan yang menjawab itu adalah setia. Karena dia tahu, yaitu kenapa saya mengatakan demikian? Yaitu kita berdoa karena kita tahu Tuhan itu setia. Karena apa? Selama kehidupan kita, kita melihat tangan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita melihat kesetiaannya. Jadi waktu kita mau give up, waktu kita mau putus asa, kita ingat kembali, yaitu bagaimana Tuhan menolong kita selama ini dan membuat kita terus berketekunan di dalam doa. Efesus 3 ayat 20 dikatakan, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak atau jauh lebih besar daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Saudara harus percaya dan percaya di sini, yaitu seperti ternyata yang kuasa yang bekerja di dalam kita. Yaitu saya percaya Tuhan di dalam saudara itu bekerja, sedang bekerja dan memberikan yang terbaik dan melakukan yang terbaik bagi saudara. Jadi saudara jangan berhenti untuk berdoa, jangan putus asa, ya, dan jangan yaitu biarkan musuh mencuri semangat saudara. Jangan izinkan yaitu mencuri iman saudara atau menggoyahkan iman saudara, tetapi kita terus maju terus. Saya tahu yaitu setiap hari, setiap jam saudara, kalau saya boleh katakan, itu pasti ada pertempurannya memang kita nggak bisa lihat, tapi sebetulnya pertempurannya itu adalah di kepala kita saudara. Benar nggak? Iya benar, pertempuran itu di kepala kita dengan kita berpikir, Tuhan mau jawab doa kita apa enggak ya, kok saya belum melihat jawabannya, kok saya belum lihat yaitu hasilnya, kok anak saya masih sama-sama aja, rumah tangga saya kok masih sama semuanya, pekerjaan saya kok nggak begini-begini aja, semuanya kok masih sama semuanya. Itu pertempuran di kepala kita saudara. Dari sebab itu saudara penting saudara. Mari saudara, yaitu kita melihat sesuai dengan firman Tuhan, kita pegang firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan, saya katakan, saya percaya Tuhan, yaitu Engkau telah membebaskan anak saya dari narkoba. Saya percaya Tuhan, Engkau telah memulihkan rumah tangga saya. Saya percaya Tuhan, Engkau memberikan pekerjaan yang terbaik bagi saya. Saya percaya Tuhan, Engkau telah memulihkan keuangan saya. Itu segala sesuatu yang saudara ucapkan itu adalah sesuai dengan firman Tuhan. Ingat saudara, iblis itu nggak takut kalau saudara bergosip kemana-mana. Seperti saya pernah bicara mengenai yaitu jangan ceritakan masalah saudara kepada orang-orang. Iblis itu nggak takut kalau kita ceritakan masalah kita ke 1000 orang, dia nggak takut. Bahkan yaitu iblis nggak takut kalau kita menceritakan masalah kita ke presiden, ke raja, kemana. Iblis nggak takut. Tapi iblis sangat takut waktu kita datang kepada Tuhan dan menceritakan masalah kita kepada Tuhan. Iblis sangat takut yaitu waktu kita bertekuk lutut dan berdoa. Dari sebab itu nomor 1 yaitu saudara harus membuat waktu. Bukan mengizinkan waktu, tapi yaitu membuat waktu untuk kita benar-benar bersyafaat untuk keluarga kita sendiri. Karena nggak ada orang yang mau doain buat kita. Memang pendeta doain buat kita, tapi seberapa jauhkah atau pendeta itu berdoa buat kita? Ya, lebih efektif yaitu kita berdoa buat yaitu keluarga kita, beriman buat keluarga kita. Dan waktu kita berdoa, sebetulnya Tuhan musuh nggak melihat saudara itu sebagai seorang wanita, tapi musuh melihat saudara sebagai seorang prajurit di dalam perlengkapan persenjataan Tuhan yang Tuhan berikan. Seperti di Efesus 6 itu di ayat 12 dikatakan yaitu karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Dan Tuhan atau musuh itu melihat saudara seperti prajurit atau laskar Tuhan yang luar biasa, diperlengkapi oleh persenjataan rohani. Benar nggak? Dia nggak melihat saudara seorang wanita lagi, tapi dia sangat takut waktu saudara melakukan peperangan tersebut. Dia sangat takut waktu saudara terus berdoa syafaat untuk keluarga saudara, untuk anak saudara, untuk segala sesuatu di keliling saudara. Itulah bedanya, yaitu waktu seorang wanita itu berdoa dan bersyafaat untuk orang di sekelilingnya. Amin. Saya akan memberikan beberapa contoh yaitu gimana wanita-wanita yang luar biasa itu berdoa syafaat. Jadi berdoa syafaat tadi berdoa terus-menerus yaitu berketekunan di dalam Tuhan. Kalau saudara lihat waktu wanita itu berdoa seperti Deborah. Deborah berdoa Israel memenangkan pertempuran.
Dia seorang istri yang biasa-biasa aja. Ester berpuasa dan berdoa, seluruh bangsa Israel diselamatkan. Hana yang berdoa dan memberinya seorang putra, yaitu Samuel, yaitu seorang nabi, salah satu nabi yang luar biasa. Jadi sebetulnya iblis takut nggak sama doa saudara? Iblis itu takut sama doa saudara. Beneran, sebetulnya iblis takut sama doa saudara. Karena seorang ibu yang berdoa untuk anak-anaknya, itu mereka melindungi, yaitu anak-anak tersebut oleh perlindungan yang ilahi. Dan mereka dengan doa seorang ibu, dia memastikan anaknya itu bertumbuh sesuai dengan kehendak Tuhan, menjadi orang yang luar biasa di dalam Tuhan, menjadi aset, yaitu dalam kerajaan Tuhan. Dan jika seorang istri itu berdoa buat suaminya, maka pernikahan mereka itu diperkuatkan. Dan waktu seorang istri itu berdoa buat suaminya, dia menaruh posisi suaminya, yaitu mencapai posisi sesuai dengan kehendak Tuhan, menjadi kepala rumah tangga yang luar biasa di dalam Tuhan, menjadi seorang imam, yaitu di dalam rumah tangganya. Dan waktu seorang wanita itu berdoa, seperti yang saya katakan, seperti Esther, dia bukan seorang nabi, dia hanya orang bilang, ya dia kebetulan aja menjadi istri seorang raja. Tapi saudara lihat lebih jauh lagi. Memang dia dilahirkan untuk saat itu, waktu dia memberikan kata-katanya untuk setiap orang berdoa puasa, apa yang terjadi ialah seluruh komunitas itu dibangkitkan. Bahkan dia bisa menyelamatkan seluruh bangsa Israel. Ya, dan seluruh komunitas itu dibangkitkan. Dan itu buat saya itu luar biasa. Jadi sebab itu, yaitu apapun doa saudara, jangan melihat atau meremehkan doa saudara. Memang benar iblis selalu mencoba saudara, tapi doa saudara mengubah cobaan itu menjadi sebuah kemenangan dan kesaksian yang luar biasa untuk Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin saudara. Kalau saudara mengatakan, itu di Alkitab, oke, itu di Alkitab. Satu lagi saya kasih contoh, yaitu nama wanita ini adalah Monica. Dia mempunyai seorang anak pemberontak dan hidup dalam dosa, menolak Tuhan, tapi itu tidak membuatnya putus asa atau membuatnya stres atau apa. Enggak, dia nomor satu setiap hari pokoknya dia doain anaknya sehingga Tuhan memakai dia. Saudara tahu nama anaknya siapa? Anaknya adalah Santo Agustinus atau Saint Augustine. Dan Saint Augustine adalah salah satu teolog Kristen terbesar sepanjang sejarah daripada AD ini, di dalam perjanjian baru ini. Jadi saudara, yaitu jangan kita mengatakan, oh siapa saya, ya saya nggak ada apa-apanya. Puji Tuhan kita nggak ada apa-apanya, ya. Tapi Tuhan dikatakan, yaitu doa orang benar besar kuasanya. Itu yang saya mau saudara selalu pegang sampai akhir hayat hidup saudara. Saya mau saudara pegang ayat itu, hafalkan ayat itu. Dikatakan doa seorang benar itu besar kuasanya. Amin. Kita nggak usah perlu yaitu orang mengenal nama kita, atau kita menjadi seorang pemimpin yang luar biasa, atau seorang pengkhotbah luar biasa, atau seorang kaya, seorang tenar. Enggak. Yang penting yaitu kita dikenal oleh Tuhan. Dan waktu saudara dan saya berdoa, Tuhan mengenal suara saudara. Tuhan mengenal suara saya. Dan Tuhan yaitu membuka tingkap surga tersebut karena dia mengenal suara saudara dan mengenal suara saya. Amin saudara. So don't give up. Janganlah berputus asa, tapi terus bertekun di dalam doa. Terus bersyafaat, yaitu untuk orang-orang di sekeliling kita, untuk anak kita, untuk generasi kita. Amin saudara. Mari kita tutup dalam doa. Bapak, sekali lagi kami mengucap syukur, terima kasih karena Engkau sungguh baik dan sangat baik. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu Tuhan. Ampunilah saya Tuhan, ampunilah kami Tuhan jika kami putus asa atau kami melihat keadaan kami Tuhan, kami merasa sangat kecil atau kami merasa kenapa Engkau tidak menjawab doa kami. Ampunilah kami Tuhan, dan pada saat ini kami mau memiliki komitmen Tuhan. Kami mau berdoa, kami mau bersyafaat Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau mendengarkan doa kami. Engkau mendengarkan setiap keluhan kami, sampai titik yang paling kecil, Engkau mendengar doa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan sekali lagi Tuhan, biarlah Engkau sendiri basuh kami semua dengan darah Yesus, sucikan kami dengan darah Yesus, dan biarlah Tuhan kami dibenarkan di dalam Engkau, Tuhan Yesus. Sekali lagi kami mengucap syukur, terima kasih, dan pada saat ini kami juga mau menyerahkan seluruh rumah tangga kami ke dalam tangan-Mu, karena kami tahu Engkau selalu memberikan yang terbaik. Kami mau serahkan setiap anak-anak kami Tuhan ke dalam tangan-Mu, karena Engkau yang memberikan yang terbaik. Terjadilah kehendak-Mu
di dalam setiap kehidupan anak cucu kami. Kami mau serahkan juga seluruh rumah tangga kami Tuhan, apapun yaitu suami kami atau mertua kami atau siapapun Tuhan, atau orang tua kami Tuhan, atau siapapun keluarga kami Tuhan, kami mau menyerahkan semua kepada Engkau dan kami perkatakan terjadilah kehendak-Mu yang sempurna dalam kehidupan setiap orang di dalam keluarga saya Tuhan, dan juga di sekeliling rumah tangga saya Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau selalu menjadikan yang terbaik. Sekali lagi kami mengucap syukur terima kasih atas segala sesuatunya. Dan Tuhan, sebagai hamba-Mu Tuhan, biarlah tingkap surga dibukakan bagi saudara sekalian semuanya. Damai sejahtera turun tinggal diam di dalam saudara sekalian. Kasih Allah selalu tinggal diam dan melingkupi saudara sekalian semuanya. Dan biarlah kesehatan Tuhan berikan kepada saudara sekalian semua. Dan biarlah Tuhan juga memberikan jalan keluar apapun masalah saudara. Biarlah Tuhan memberikan jalan keluar bagi saudara. Dan biarlah kedua tangan saudara diberkati oleh Tuhan dan memberikan atau menghasilkan kecukupan dalam kehidupan saudara. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan segala sesuatu kepada Engkau saja Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami semua yang percaya mengatakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian semuanya. Sekali lagi don't give up ya. Sekali lagi jangan sedikit pun give up, karena saya tahu Tuhan itu baik. Tuhan mendengar setiap doa kita pagi, siang, malam. Meskipun kita hanya Tuhan tolong saya, Tuhan mendengarnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.